Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas. Pengen tahu ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya agar kalian mendapat informasi video terbaru kami. Kisah Abu Nawas menipu pencuri dengan sebatang kayu. Siapa tidak mengenal Abu Nawas? Dia adalah seorang pujangga Arab yang digambarkan sebagai sosok bijaksana dan jenaka. Ia bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakim. Lahir di Ahwas, Persia pada 756 Masehi dan meninggal di Baghdad pada 814 Masehi. Abu Nawas hidup di Baghdad pada masa kepemimpinan Sultan Harun al-Rasyid. Suatu waktu di Baghdad, seorang pencuri berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik saudagar kaya. Penegak hukum sudah berusaha keras tapi pencuri juga tidak tertangkap. Karena putus asa, saudagar pun mengumumkan apabila pencuri mengembalikan hartanya, maka akan mendapat separuh harta curian. Tidak juga berbuah hasil, hingga si saudagar pun mengadakan perubahan sayembara. Siapa saja yang berhasil menangkap pencuri, sepenuh harta curian berhak dimilikinya. Hasilnya tetap sama, tidak seorang pun berhasil menangkap si pencuri. Si pencuri begitu licik, diam-diam ia ikut dalam gerombolan warga dan berpura-pura mengikuti sayembara. Seorang penduduk berkata kepada hakim, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya, "Kemana dia?" Tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang?" Tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Sesampainya Abu Nawas di Baghdad, ia pun menerima tawaran sayembara tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua penduduk di depan gedung pengadilan. Ia hadir sekaligus membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Abu Nawas pun membagikan tongkat-tongkat itu kepada semua penduduk. "Tongkat-tongkat itu sudah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," ungkap Abu Nawas kepada penduduk. Malam harinya si pencuri tidak bisa memejamkan mata hingga larut. Ia terus memikirkan ucapan Abu Nawas tadi siang. Ia takut apabila tongkatnya memanjang dan esok semua penduduk mengetahuinya. Tanpa pikir panjang, si pencuri pun memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang. Ia yakin statusnya sebagai pencuri tidak akan ketahuan. Sebab ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Batin si pencuri memuji kecerdikan dirinya sendiri. Antrean panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Tiba giliran si pencuri, Abu Nawas langsung mengetahuinya. Sejak awal Abu Nawas bisa menebak pencuri akan memotong tongkatnya. Abu Nawas berhasil mengelabui si pencuri dengan kecerdikannya. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada si saudagar. Sebagiannya lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Demikian kisah kecerdikan Abu Nawas mengelabui seorang pencuri. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya agar kalian mendapat informasi tentang video terbaru kami.